Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn sini dari Sinfonia Musik. Hari ini hari Sabtu, tanggal 1 Agustus di bulan baru, kita akan ngobrol-ngobrol seputar audio. Nah, hari ini gue temenin sama teman gua, Bro Ronald alias Roland Claudio. Ya, kita akan bahas mengenai kalau audiophile itu ngejarnya seperti apa. Jadi anak-anak atau orang-orang yang mengaku dirinya audiophile itu ngejar setup seperti apa yang diincar gitu. Nah, kita akan bahas. Ya, semoga Music Lover yang lagi nonton bisa bermanfaat nih yang percakapan yang kita obrolin nanti. Oke, Bro Ronald, apa kabar? Sehat, Bro? Thank you. Sampai hari ini kolesterol bagus. Oke, amin. Oke, ini lagi di mana? Di kafe apa nih? Gue di Cafe Red Blank dekat Kelapa Gading, Mall of Indonesia. Di Kelapa Gading ya, di Jakarta ya. Iya. Ini betul. Tempatnya kayaknya oke juga ya. Wah, ini mantap banget. Karena tempatnya dia nggak pasang lagu yang berisik di kafenya. Oke, jadi buat kita kayak ngobrol gini, buat IG live mah cozy banget, nyaman ya. Cozy banget. Iya. Sekalian tadi kita minta kalau yang berisik suruh jangan deket dulu, kasih tek dulu. Mantap. Oke, Bro, kita mulai aja ya. Biasanya gue juga selalu bilang-bilang sama penonton gue, selalu ini tagline-nya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, orang-orang pasti banyak pengen tahu nih, ini Bro Ronald ini siapa sih? Kan tagline-nya, bukan tagline-nya kan di posternya audio portable enthusiast. Nah, sebenarnya di latar belakangnya apa? Nah, kita ngobrol dulu mengenai latar belakang lu, Bro. Pendidikan mungkin, terus kegiatan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari gitu. Oke. Well, basically gue ya lulusan kuliah, gue dulu ambil finance, keuangan. Terus di hari-hari gue kerja di perusahaan garment. Perusahaan itu bikin seragam untuk karyawan corporate perusahaan gitu loh. Yep. Well, ya itulah sehari-hari kerjaan yang boring. Cuma gue jalanin terus karena pembayarannya oke. Kan intinya gitu. Kerjaan teman gue nggak bisa beli earphone, waduh gue males. Jadi udah gue terima aja. Tapi gue sering lihat lu juga banyak foto-fotonya. Lu fotografer juga? Hobi ya, gue hobi banget foto dari udah mungkin udah 14 tahun kali ya. Jadi udah nggak lumayan lama sih gue hobi foto. 14 tahun lama banget kali 14 tahun. Iya. Ngomong-ngomong, lu tahu Nico nggak? Nico ini Beyond the Music. Dia kan juga fotografer. Dia fotografer juga loh. Malah kocaknya dulu waktu dia masih coba moto-moto pakai handphone. Gue sempat bilang sama dia, soalnya pas dia kasih lihat fotonya, gue bilang, gila bro, lu foto lu pakai handphone kayak begini, lu sih berbakat lu mesti beli kamera lebih bagus. Gue ngerasa ini. Jadi lu yang bikin dia jadi serius fotografi ya? Iya gitu. Gue bilang lu beli deh lu. Soalnya gue lihat dia dari pakai HP, itu dia punya sense ngambil gambar, itu udah angle-nya bagus. Gue bilang, wah lu sih sayang banget kalau lu nggak diterusin, gue bilang. Itu makan waktu setengah tahun lah, baru tuh akhirnya kaget gue. Serius. Akhirnya sekarang udah dia happy kan, bisa nyalurin. Ya gitu dah. Tapi gue nggak nyangka sih gue hobi foto banget. Itu tadinya hobi gue yang paling utama, sekarang geser bro sama hobi denger. Wah kacau. Tadinya lu hobi banget sama fotografi. Nah, kemudian akhirnya lu bergeser jadi sekarang ke audio. Iya, ini nomor 1 nih hobi gue. Kacau. Tapi ngomong-ngomong, kapan lu tertarik sama audio, bro? Gue sekitar 5 tahun lalu sih ya. Kalau untuk beli, maksudnya audio secara untuk beli gearnya atau hobi denger audio? Mulai serius bahwa ini hobi ini menarik banget nih, gue bakalan kayaknya mau serius di sini gitu. Itu gara-gara sekitar 5 tahun lalu lah. Dulu gue 2015an bro itu. Iya, gue sama teman-teman kita lagi waktu itu ada long weekend. Kita ke Singapura.
Nah, terus ada satu teman, gue pengen beli headphone nih atau earphone nih, gitu. Minta temenin gitu. Yaudah, akhirnya kita rame-rame temenin tuh. Nah, kita pergi ke satu toko electronic store, itu macam kayak kalau di Jakarta tuh kayak Indonesia tuh kayak electronic city gitu ya. Iya. Bedanya di electronic store yang ini, itu ada di Plaza Singapura, tokonya namanya Challenger, itu gede banget bro, asli, gede banget. Dan tapi bukan cuma audio, bukan cuma audio di sana, elektronik, semuanya elektronik gitu. Iya, komputer, ya kan, semua perlengkapan tentang server komputer, wah itu gede banget sih. Itu kayak apa ya, kayak Mangga 2 Mall, sekitar setengahnya tuh itu tuh dia tuh gede banget sih. Buset dah. Dan iya makanya, dan itu dia punya koleksi earphone, headphone. Memang bukan ya, saat itu nggak ada merek-merek yang kita kenal yang inilah yang flagship lah ya. Itu banyaknya kayak merek apa sih, JBL, Philips, terus kayak Sennheiser mungkin. Sennheiser, yes. Pas nyoba-nyoba, dan itu semuanya ada demonya. Nah, itu semua ada demo. Jadi itu banyak banget, dan ada demonya. Iya kan? Kenapa gue sama temen gue coba-cobain earphone, gue cobain earphone. Terus pas kita cobain tuh, ini kok suaranya gue kaget, kok beda-beda gitu ya. Suaranya gak beda-beda. Nah, terus kita ya dari nyobain ini, nyobain yang itu, nyobain yang mana lagi, dan akhirnya nyobain lagi ke merek apa sih? Bang & Olufsen ya? Bang & Olufsen. Kita pas lihat, wah ini dahsyat. Dahsyat banget nih, cuma ada harganya. Wah, dahsyat juga harganya. Orang kita baca cuma 500.000, gue sih nggak mau beli, teman gue mau beli. Wah, terus nyobain merek ini dong, yang sangat ajaib. Beats bro, Beats. Dia kan udah eye candy banget, cakep banget kan, merah, logonya putih gitu kan. Gue bilang pas nyobain satu, wow, bass-bassnya gitu. Wah, nampol abis. Iya, nampol, harga 7 juta, gue bilang, gila, siapa yang mau beli? Iya. Akhirnya gue kocak sih. Tapi akhirnya, temen gue beli headphone merek Skull Candy, gue juga jadi ikutan beli merek Skull Candy. Nah itulah pertama kali. Nah karena gue orangnya kalau hobi itu gue suka baca, jadi abis butuh headphone, riset, udah beli dulu nih baru riset. Kacau. Biasanya orang riset dulu baru beli, lu mah beli dulu baru riset. Oh, lu tau nggak itu pas lagi ke electronic store itu, Challenger itu, sekarang udah nggak ada sih di Plaza Singapura, yang udah pindah. Itu tau nggak, dari jam 4 sore nyoba itu sampai tempatnya tutup. Itu tutupnya kayak jam 9, jam 10. Gila bro, lu bayangin dari sore nyobain berapa banyak. Gila, lu kagak diusir sama orangnya pak. Waduh bro, itu gua rasa itu dari, kayaknya gue lihat orang ada yang masuk nih ya, masih ke area headphone itu, ada orang ini, terus orang tuh pergi, gue lihat ada orang lagi yang baru masuk, pergi lagi tuh kayak berganti-ganti. Gue di sana terus. Masih standby aja lo di sana ya. Masih standby. Untung kita beli bro. Kalau nggak beli, mukamu udah diingetin ya. Ini bukan Singapura nih, orang Indonesia. Ditandain lu nanti. Wah, ini baru ini semua dicobain tapi tak beli. Untungnya beli, ya udah. Nah, jadi itu pertama kali lu pengalaman itu ya, audio portable yang agak serius gitu ya. Iya, jadi dari situ udah tuh malam pas sampai di hotel ya kan, udah pas baca-baca, oh ternyata kalau lebih bagus playernya jangan dari handphone. Kita kan dari handphone itu kan. Iya. Standar lah, pokoknya standar banget dulu ya. Lu tau nggak, itu kan kita masih 2 malam di sana. Itu besoknya tuh lulusnya beli deh tuh Sony Walkman NWA yang A10 tuh. A10. Pas cobain, suaranya lebih bagus pakai ini. Ya iyalah. Kacau men. Itu pas baca itu di pesawat, di airport tuh browsing tuh Kaskus, gue belum tahu ada komunitas audio care AKH tuh di OMB. Gue baca Kaskus, di orang pada sebut-sebut, datang aja ke toko headphone ya store, ya kan.
ada Vio X5, Ya. X3, X1, X5 kayak waktu itu belum ada, gue lupa deh. Waduh gila deh, itu sejak satu gue jadi bacain terus. Ya udah minggu depannya gue langsung tuh kayak stage bro. Langsung ke toko lokal. Iya, wah gila deh itu sih kacau dah. Makanya setiap kali Oke. baca, ya udah, itu sudah mulai Nah, slowly waktu but itu- surely nyemplung. Waktu itu setup pertama lu dari kansnya sampai source-nya apa waktu itu yang pertama kali lu itu? Yang pertama kali ya itu ya si Skull Candy. handphone sama Skull Candy sama handphone. Nah, dari situ baru beli si Sony NWZ itu kan. Sehat. Pokoknya itu deh, yang Walkman Ya. yang kecil, Yang kecil. warna hijau, betul. Nah dari situ pas gue baca Vio, gue baca-baca kok kayaknya gue salah beli. Anak-anak pada bilang, ih Sony mah buat inilah yang masih belum tahu gitu, cuma Ya, yang buat jadi consumer. barang lama gitu. Consumer banget gitu. Consumer, exactly. Iya, lu kalau mau Vio itu Vio soalnya lebih wah gitu kan. Gue pas baca, waduh, wah, masa mau duit lagi? Beli lagi ya. Iya, akhirnya gue datang ke headphone-nya, terus gue datang ke Bass Audio. Mereka ini juga sih, maksudnya mereka kalau inilah termasuk nggak langsung, oh lu mesti beli yang ini, enggak. Dia bilang kalau lu ada ini, cobain aja tambahin pakai amplifier gitu loh. Ampli, ya, ya. Ampli portable yang Vio yang silver itu. Iya. Iya, A1, A3 gitu kan. Betul sekali. Iya, ini colokin dari Vio ke sana. Wah, gila kayak ada bass booster. Iya. Dari situ Nah, udah. itu yang awal-awal ya, itu awal-awal setup lu ya. Betul. Dari Terus? situ udah deh tuh. Itu sama temen-temen. Terus gua ada temen yang hobi foto juga. Dia lumayan kayaknya bisa demen musik, tapi dia duduk dengan musiknya home audio gitu loh. Dia bilang, gue malas home audio, keluar duitnya udah Gede banget. Iya. Nah terus gue dengan pengetahuan yang masih sangat apa adanya, mencoba-coba bilang, lu tau nggak sekarang suara earphone itu udah nggak kayak zaman dulu, bagus men, padahal yang gue pakai sekalian dia. Itu sih gila. Gue bilang, lu mending ikut gue ya, gue bilang. Oke. Suara, suara headphone sekarang udah nggak kayak zaman dulu, improve banyak loh. Gue kaget tuh, gue bilang. Gue pikir dulu earphone juga suaranya kayak nggak kebayang lah kayak gini. Akhirnya dia ikut. Nah dia ikut. Dia langsung beli tuh bro, earphone Sony Apa? tuh 3 jutaan tuh. Oke. XBA apa ya, sekitar 3 jutaan saat itu. Wah gila, gue bilang, gila berani banget dia. Oke, mantap. Saat itu ya, berani banget nih. Oh iya tuh, dari situ baru deh ada pameran yang audio apa kita ikut. Iya. Sampai akhirnya yang MOOC ya, pameran MOOC tuh. Iya. Nah MOOC si Alphon yang ngadain ya. Alphon. Nah, betul. Jaben. Jaben betul. Sampai situ udah itu makin dalam tuh bro racunnya. Karena banyak nyobain kan. Gue bilang nih mas kalau kayak gue dibuang aja lah. Waduh. Kacau. Oke. Nah, gue pengen tahu itu kan setelah pasti kan lu akan berapa kali ganti setup itu kan dari pengalaman itu kan. Nah, sekarang saat ini setup yang lu pakai apa? Yang paling gua pakai kalau DAP itu DX200. Ibaso ya? Ibaso benar. Ibaso DX200. Cuma emang gua punya udah di mod sih. Oke, Itu di udah mod kayak- lagi ya. Wah di mod itu udah kayak apa? Udah kayak cerita Batman Dark Knight Rise tuh. Iya. Di mod sampai DAC-nya mati bro. Sampai DAC mati, pesen sampai ke Ibaso yang baru. Buset. Iya, sebelum pas Ibaso gue pesan dulu yang ke toko di China lah ya. Ya. Terus pas datang ternyata mati sebelah DAC-nya, kan nyala sebelah. Baru akhirnya minta bantuan ke Ibaso dan Ibaso sangat supportive banget. Dikasih sama dia beli sepasang lagi. Nah akhirnya baru datang dipasang lagi, baru sekalian di mod lagi. Nah baru dia hidup lagi tuh bro suaranya. Buset. Nah itu sekarang lu pakai source-nya itu ya? Betul, iya source-nya itu Oke. sampai sekarang. Soalnya
buat gua sendiri si Aibasu Dex 200 meskipun udah berapa tahun, udah 3 tahun kali bro ya usianya. Ya. Itu menurut gua satu hal dia punya timbernya timbernya Warna suaranya. warna suaranya I think sampai sekarang masih tetap sangat-sangat inilah, maksudnya sangat belum perlu diganti lah, dia masih benar-benar bagus gitu loh. Buat harga segitu apalagi ya udah gue jadiin itu pakai Source lah. Oke. Kalau kansnya apa lo pakai? Nah, kalau misalnya earphone, gue terakhir gue pakai yang gue seneng itu gue bikin custom, jadi custom harmony. Yang harmonic gue. Terus gue pakai buat harian, gue pakai itu tuh Final Audio yang berapa? Final Audio yang E5000. E5000, oke. Tapi itu berat sih, jadi mesti pakai source yang ampli. kuat. Betul. Terus gua kalau headphone, nah gua pakai Fostex. Oke, mantap. TH900. Terus gua pakai Ether, misal speakers Ether 2. Ether audio ya. Iya betul, si Ether 2 bisa speaker, dia udah jadi itu ya band plus audio sekarang namanya. Ya. Udah nggak bisa speakers lagi. Sama Kennerton dah Magni, udah itu. Itu yang paling gue sering pakai deh. Udah mantap. Kalau wireless. Ini bro. Apaan? Lu pakai apaan tuh? Samsung Galaxy Buds Plus. Samsung Galaxy Buds ya. Oke. Standar lah itu, standar ya. Iya benar. Habis soalnya gue pakai ini, gue selama PSBB gue dapet hobi baru. Apa? Gue sekarang demen banget jalan cepet gitu loh. Jadi setengah lari gitu ya, tapi nggak lari, tapi jalan tapi cepet banget gitu. Nah jadi gue butuh yang sweat resistant dan fittingnya harus enak gitu. Dan bisa dengar ambience, soalnya gue kalau jalan kan ada mobil di belakang tuh. Jadi kalau nggak ada ambience-nya buat gue agak-agak kayak nggak aman gitu loh. Iya bahaya, betul. Jadi gara-gara fitur itu gue rasa ini dia kayak sekarang lo lagi pakai ini. Iya, jadi ini kayak apa sih, kayak memang suaranya nggak istimewa bagaimana, tapi overall dia juga nggak sampai jelek gitu suaranya. Jadi tapi dengan fitur yang lainnya tuh kayak pas banget buat kebutuhan gue. Makanya ini paling gue pakai deh. Oke, jadi itu yang sekarang lu punya ya, yang lu pakai ya. Iya, betul. Sekarang gue nanya, lu kan ini udah, apalagi lu di Jakarta kan, lu berarti aksesnya untuk banyak sekali barang-barang high end, terutama yang audiophile dan tanda kutip gitu ya. Nah, setup yang paling oke yang lu pernah ini bro, yang lu pernah cobain, baik itu misalnya amplifier, DAP, atau headphone, atau earphone, cans gitu. Apa yang paling wow ini paling luar biasa gitu? Mungkin I think yang sampai paling spesial kalau headphone yang paling spesial gue pernah dengar itu ini Sennheiser HE1 HE1. Jadi dia electrostatic Orpheus. Wow, itu yang 1M ya? Yang harga 1M bukan itu? 50.000 US ya. Iya. Jadi 750 juta. Iya. Itu yang ada udah sama ampli kan, yang bisa buka sendiri gitu amplinya ya. Iya, pas nyalain gila bro, pas nyalain itu ampli dia ada tube kan. Ada 8 tube itu tube-nya naik tuh. Wah, gitu terus kebuka gila. Dan dia bilang selama dibuka itu udah sesuai dengan waktu pemanasannya. Jadi lu nggak perlu warming up lama-lama gitu. Jadi pas lagi naik gitu, itu udah warming up. Jadi pas dia udah selesai semua kebuka, basically udah siap pakai. Gila, itu didesainnya kayak begitu sama Sennheiser. Dan ampli itu kan DAC M kan, jadi satu kan. Iya. Udah DAC sama M, dan dia pakai marmer bahannya itu bawahnya, wah itu sih kacau. Tapi gue pas lihat gitu gue bilang, yaudah yang penting suaranya deh, gue oke deh, gue tampilan udah oke nih, tampilan udah oke ya. Suaranya gimana gitu. Pas dengar suaranya, waduh, dia kan pertama emang elektrostatik kan. Jadi elektrostat. Dia punya speed, dia punya tension, emang ya kita tahu sendiri banget lah. Sangat responsif, sangat cepat banget. Jadi naik turunnya nada,
orang kalau misalnya main violin dia, I think you know exactly very well. Kalau main violin kan kita kadang-kadang ada powernya pas lagi pelan, terus sampai pelan, terus ditarik lagi sampai dia naik lagi. Nah itu sangat hidup banget di sana. Dan gue pada saat itu pas nyoba, gue sekitar tahun 2000 berapa ya? 2017 atau 2018 ya. Ya kayaknya gitu, 2017 kayaknya sekitar tahun gitu. Nah itu pada saat itu kan mungkin kita setiap dengar lagu berjalan terus waktu demi waktu kan kita punya otomatis kita punya pendengaran makin lama makin ini ya adaptasi. Makin lebih sensitif. Nah itu pada saat itu aja gue dengar gue udah nggak usah mikir bro, itu posisi gila, itu imagine posisi saat itu gue nggak ada mesti mikir sama sekali, dia udah jelas di sini, aduh buset dah. Dan itu ngalir begitu aja tuh. Nah itu yang paling impresif sih si Orpheus lah sampai ya sekarang sih gue rasa itu masih inilah yang paling ini dah paling impresif deh. Dan dia punya warna suaranya itu nggak usah ditanya. Sangat natural banget. Terus kalau itu bagus banget. Kalau misalnya kalau misalnya isi itu yang paling itu jadi satu sih Dark M ya. Jadi ya udah ada DAC-nya, udah ada headphone-nya juga ya. Udah ada amplifier-nya juga. Betul. Udah ada sekaligus. Kalau misalnya DAP yang paling impresif sampai sekarang sih ya gue belum denger tuh DX200 Max. Tapi kalau misalnya secara teknikal, kalau gue dengar DAP sih masih secara yang impresif sih gitu ya, si AK, Astrencan, SP2000. SP2000. Betul, SP2000 lah dia. Yang paling baru kan? Iya betul. Cuma gue udah pernah dengar itu Dark M Sony DMP Z1. Nah itu pas gue dengar sih ya itu termasuk bikin kepala inilah. Bikin kepala. Aduh, setup gue ampas banget. Aduh, padahal setup lo juga sebenarnya nggak murah loh. Udah pakai udah pakai apa gitu. Iya, Terus gue kan baru sekitar waktu gue dengar Sony DMP itu, gue baru sekitar setengah tahunan beli ampli baru, ampli bakun gitu ya. Dan gue lumayan senang banget, puas banget. Tapi ya itu ya perjalanan ya. Pas dengar setup ini, gila nih ampli gue di rumah juga jadi biasa banget gitu. Iya gue bilang waduh nih parah nih Sony nih bikin DMP Z1, tapi ya oke lah, untung harganya mahal bro, jadi ya udah. nanti ya udah. Aduh ya itu sih itu Dark M yang paling ini sih. Kalau earphone gue denger yang paling impresif sampai so far ada si Vision Ears Alphonic sama 64 audio enggak? 64 audio TIA gitu enggak? 64 audio enggak, gue enggak terlalu. Iya dia bagus tapi enggak sampai, kan kalau musik itu ada selera gitu ya. Kalau buat seleranya apalagi udah di high end kan, dia udah lebih ke karakter kan. Kita sebenarnya nggak terlalu bahas teknis lah, karena kalau udah high end teknisnya rata-rata udah bagus bro. Udah bagus banget. Bener. Jadi kita nggak bicara ngomongin teknis lagi. Tapi kalau buat karakter, nah gue kurang bagus. Tapi setelah gue mendengar si Alphonic, nah gue wah ini spesial banget gitu karakternya. Kacau. Oke. Pada saat itu gue nggak tahu harganya loh itu. Pas dia ngomong gue bilang gila ini. Iya pas dengar harganya, wah ternyata emang ngeselin ya udah. Gue lagi mikir kalau di harganya 20-an, 30, aduh gue bisa gelap mata nih. Tapi pada gitu udah gue ada kacau. Emang berapa harganya bro? Price listnya waktu itu lo liatnya? Waduh, itu pas gue hitung ke rupiah itu udah 65, itu udah dah. Oke. Iya. Lumayan. Terus, ya. Iya, gila. Apa lagi ya? Oh, satu lagi. Nah, lu kan lumayan demen sama treble kan? Ya. Nah, kalau misalnya demen sama treble, ada lagi itu produknya dia juga Vision Ears, tapi Elysium. Oke. Elysium. Dia pakai drivernya dynamic. Elektrostatik sama balance biasa BA, balance amateur.
Tapi yang uniknya itu biasa dynamic dijadiin ke bass kan. Iya. Nah, dia dynamicnya di mid range. Buset. Bassnya di BA. Pakai Gila, BA. Iya. Nah, dia punya treble yang pakai electrostat. Electrostat pasti. Wah, itu gue dengar orkestra di sana, kepala gue, wah gila gue. Tapi Wah, unik parah, ya. parah. Unik banget ya. Dia malah pakai di tengahnya, pakai yang dynamic ya. Yes, betul. Dia pakai dynamic yang di mana kita tahu itu istimewa buat bass kan. Di bawah. Iya. Wah, ditukar sama dia. Dynamicnya jadi mid range. Tapi sebenarnya kan memang kayak lu denger apa sih HD 600, HD 600, Sennheiser. Nah, betul. Itu kan dia punya apa sih sebagai vokal juga sebenarnya bagus kan. Dynamic kan teksturnya bagus ya. Jadi memang ada kelebihannya juga dia ditaruh di mid range gitu. Nah, kalau BA kan bassnya cepat banget kan. Cepat. Oke. Tapi biasanya impact bawahnya buat deepnya nggak nyampe, kadang-kadang BA gitu nggak sampai. Nah, makanya jadi gue bilang kalau buat lagunya yang udah lebih mid to yang banyak suara mid range sampai ke treble, wah lu dengar ini nikmatnya luar biasa itu. Itu ikan itu. Waduh, itu ya. Ya itulah yang paling inilah ya, yang paling maksudnya pas dengar, oh gila banget nih, oh gila banget. Oke. Nah bro, sekarang gue pengen tahu, ini kan tadi kita udah bahas banyak macam, ini bagus. Nah sebenarnya kalau menurut definisi lu, seorang pencinta audio portable atau misalnya audiophile, itu sebenarnya mereka nyari apa sih? Tuning suara kah, teknik suara kah, karakter kah, atau apa sih sebenarnya yang mereka cari biasanya? Mungkin teman-teman kebanyakan beda-beda juga sih ya, tapi secara umum, secara garis besar, biasanya mereka nyarinya sih, biasa kalau at least paling nggak dari beberapa teman-teman yang gua main lah ya, yang sering gua kumpul, mereka carinya sih kebanyakan balance, ya lebih balance lah. Jadi, betul, dia punya detail sama dia punya tonal tuh termasuk balance-nya bagus gitu loh. Jadi terus ya kalau yang teknis yang umum-umum lah, separasinya ya bagus, treble-nya, bassnya jangan sampai kepotong banyak. Tapi umumnya sih lebih yang ke balance lah, balance atau sebagian teman-teman juga suka kan kalau yang treble-nya bagus, jadi benar-benar apa ya, benar-benar airy, soundset-nya luas. Betul. Oke, nah ini mungkin ini perlu kita ini gitu, soalnya apa sih namanya, pola pikir anak-anak sekarang dalam tanda kutip gitu ya, yang mungkin baru mau terjun, biasanya kan mereka bilang, oke, gua cari yang bassnya nampol, bassnya yang keren gitu. Kan itu biasanya kalau lu mulai dari situ kan, kayak pasti lu juga waktu pertama kali beli Skull Candy, oke, ini bassnya mantap, iya kan? Nah ini ada sebenarnya ada beats bro. Beats. Tapi sekarang gua nggak mau punya beats. Terus Iya. Ya ini kan jadi satu stigma untuk pemula-pemula atau orang awam lah kita bilang ya. Itu mereka biasanya carinya yang penting bassnya dulu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau menurut gua pribadi juga, seorang kalau misalnya kita udah banyak denger, kita nggak cuma cari misalnya bass yang bagus atau treble yang extend, tapi proporsionalnya. Benar. Iya nggak sih? Iya benar. Itu kalau misalnya kita bilang kalau misalnya apalagi kalau lagunya dengarnya banyak genre, itu kalau dia punya balance-nya bagus dari bass ke treble, itu enak banget, kita bisa dengarnya banyak gitu loh. Kalau misalnya terlalu bassnya nampol doang, pas dia mulai dengar lagu yang ada simbalnya, ya kan, piano bisa tinggi, itu ya violin pasti dia ketutup semua. Banget. Bener. Sebaliknya kalau dengarnya yang benar-benar treble-nya bagus, pas dia dengar hip hop, waduh, ini nggak ada pondasinya, nggak cuma berat. Iya, ada bass, bukan bass. Kurang nampol gitu, kurang dapet gitu. Iya. Gua ini bass harusnya nggak kayak gini kan. Kok cuma ini doang ya. Tapi kalau lagunya hip hop ya, kalau lagunya jazz mungkin enak gitu loh. Dia punya itu kedengaran banget teksturnya. Cuma yang kena hip hop pasti dia nggak dapet lah pasti lagunya. Tapi kalau balance-nya nice, lu bisa dengarnya kan enak ya, kita bisa denger banyak.
Oke, itu dari tonal ya. Jadi kita tonal biasanya Iya. seorang audiophile nyarinya yang balance. Nah, kalau dari Betul. teknis sama karakter biasanya gimana tuh? Nah, kalau misalnya teknis, itu pasti umumnya nggak jauh-jauh mereka mau carinya, oke, separasinya bagus, Oke. background-nya bening, ya kan, Oke, bersih. Nah, terus dia punya Transient. layering, betul, transient, imaging, jadi dia punya posisi-posisi si pemain, si pemusik apa, si instrumen ini, instrumen itu tuh jelas di mana. Soundstage ada yang, tapi umumnya sih lebih ke situ lah. Mungkin ada beberapa orang yang lebih ada apa istilahnya, lebih ada beberapa yang misalnya satu, gue lebih pentingin pokoknya soundstage gede gitu. Terus Oke. ada satu beberapa yang teman yang kalau gue yang penting pokoknya treble-nya mesti extend banget gitu. Oke. Terus ada mungkin sedikit penekanan, kalau gue mungkin gue demen yang misalnya mid range-nya vokalnya benar-benar bagus, Oke. emosinya ngayun Dapat gitu. gitu. Dapat, tapi itu lebih kepada penekanan doang, tapi umumnya maunya tadi tuh semuanya mesti ada tuh gitu. Ya, jadi intinya semuanya mesti bagus, apalagi harganya terjangkau. Nah, itu yang paling Iya. Pengen tuningnya balance bagus, teknisnya bagus, terus pengen harganya murah. Oke. gue cuma bisa bilang good luck, coy. Iya. Capek tuh nyari kayak gitu nggak ketemu-temu. Ya iyalah. Iya, gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini. Iya, oke. Tapi Budget gua gua, pengen budgetnya budget gua gope. Iya, gue langsung, waduh, wah, garut kepala. Garuk kepala, bener garuk kepala. Gitu. Oke, ya, good luck lah, good luck. Iya. Kita cuma bisa good luck. Tapi sekarang earphone makin bagus-bagus kan earphone dia. Nah, ini tapi sebelum kita masuk ke situ, masalah karakter. Jadi kayak kemarin gue kan sempat juga IG live sama Nico nih. Dia bilang kalau lu misalnya udah mulai main di high end, katanya lu selain nyari teknis mah udah kayak lu bilang tadi, teknis mah itu udah pasti bagus semua. Balance-nya juga tuning suaranya juga pasti udah oke. Nah, kadang-kadang kalau kata Nico juga karakter. Nah, itu katanya kalau menurut Nico dia bilang kalau karakter tiap-tiap brand itu punya karakter spesifik tertentu. Nah, menurut lu gimana, Bro? Itu ya emang pasti setiap brand dia akan ngeluarin karakternya lah. Tapi sebenarnya begini, sebenarnya kalau gua perhatiin juga mereka brand itu mungkin kalau 3-4 tahun lalu bener ya, kayak misalnya si gampangnya Audis lah ya. Audis dia kan kalau misalnya kita ngomong balik ke 3-4 tahun lalu, dia cenderung lebih, maksudnya dia selalu bikin bahasa itu selalu lumayan bagus, lumayan nampol, dan mid range-nya planar juga betul, dia kan. Dan mid range-nya selalu istimewa lah, vokalnya itu bagus terus. Jadi kayaknya kalau lo mau Fevcon vokalnya bagus apa, ya udah Audis gitu. Dia karena sangat penting. Tapi makin kesini gue ngelihat tapi beberapa brand itu dia udah lebih bikin diversifikasi juga produknya. Oke, lu mau yang vokalnya bagus ya lu pilih Audis tipe ini, tapi dia akan keluarin lagi. Kalau lu mau tipe monitoring, gua keluarin ini lagi gitu. Dia keluarin lagi Audis tipe yang buat monitoring. Jadi masing-masing brand juga gua perhatiin dia bikin segmennya beda-beda. Iya, lebih spesifik. Bener, lu mau lebih dengerin yang lebih mau lebih fun, gua kasih tipe ini. Lu mau lebih monitoring, gua kasih tipe ini. Lu mau lebih yang technical, gua kasih, ya dia, gua lihat. Jadi kalau mau dibilang masing-masing brand lumayan udah ngasih diversifikasi produk juga, betul. Jadi kita nggak bisa bilang lagi brand ini dia karakternya gini loh. Ya memang, tapi secara kalau kita lihat lebih dekat, actually dia punya produk yang udah suaranya lumayan beda-beda juga. Memang sih kalau ditarik garis ada auranya gitu ya, tapi produknya sendiri benar, produknya udah lumayan beda-beda sih. Bener. Tapi kayak ini, gua kemarin juga sempat ngobrol sama si Nico juga ya, kayak gini, kita analogikan waktu itu kayak ini dokter spesialis.
Ya, jadi kalau misalnya kan ada dokter umum kan menguasain semuanya gitu ya, tapi secara perifer. Tapi kalau lu mau misalnya satu yang lebih spesifik, lu mesti ke dokter spesialis kulit, spesialis penyakit dalam, spesialis paru gitu. Jadi ada segmennya, pada dasarnya nanti ada segmennya, lu mau apa gitu katanya. Bener, dia udah istilahnya si pembuat si headphone atau earphone ini dia kayak istilahnya dia bilang, lu mau apa, gua ada deh. Dia mau ditangkap gitu loh, lu mau lari ke sini gua ada, kalau lu mau mapan gua ada nih. Jadi kayaknya masing-masing udah mulai bikin ke sana, termasuk si Tia juga gitu kan. Ya, jadi yang baru Neo kan, ada yang baru tuh, lu udah nyobain belum yang baru yang Neo? Itu gua malah belum cobain tuh gua. Itu kayaknya menarik sih. Iya, gue minggu depan sih pengen coba mampir ke BTM. Soalnya emang udah ada yang beberapa baru-baru menarik, gue pengen coba juga. Paling begitu sih. Headphone ya. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan sebelum kita buka pertanyaan ke teman-teman pasti pengen nanya juga nih ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini gue mau sedikit kasih statement atau lu mungkin kasih statement. Nah, musik untuk mempresentasikan setup atau setup mempresentasikan musik. Wah. Ya, kan gini, bentar. Kan biasanya gini, anak-anak audiophile itu menggunakan lagu untuk ngecek setupnya, bener nggak? Iya, itu. Iya kan? Nah, tapi kan sebenarnya gini, seorang musisi itu menggunakan setup yang bagus ini untuk mendengarkan lagu dia. Betul. Nah, ini gimana nih statement ini? Oke. Setup mempresentasikan musik atau musik mempresentasikan setup? Wow, ini menarik. Mungkin sebelum gue langsung ke dari gue sendiri gitu ya. Pandangannya apa? Mungkin gue sedikit cerita. Kalau gue dulu kebetulan dari gue dari SMP, bro. Gue dari SMP gue tuh udah lumayan demen tuh pesan-pesan rekam lagu ke CD gitu. Jadi gue mau lagu ini dong buat gue dengerin di rumah atau di mobil gitu kan. Nah, terus pas gue kuliah, gue juga lumayan sering nonton live performance gitu loh. Band di cafe, terus kalau ada pemain grup musik yang gue suka, gue ikut nonton konsernya. Nah, itu sampai ke sekarang juga gitu loh, ya kan. Jadi siapa yang datang gue mau nonton. Jadi konser-konser gue sering nonton gitu loh. Apalagi pas udah gue hobi ini, gue jadi kenal sama genre classical. Gue jadi sering tuh mampir ke classical ini kan. Apa Sinfonia? Ke Sinfonia. Kok lu pernah ke Sinfonia nggak? Sinfonia yang hall yang di sono? Yang di Jakarta. Iya. Kan ada hallnya kan? Iya benar, gue nonton tuh di sana. Bahkan yang pas Yoyoma datang ke yang baru tuh Jakarta International Theater, waduh gila itu. Iya kan. Kalau gue misalnya gue ada chance, misalnya gue pas lagi jalan-jalan ke Eropa, gue sekaligus tuh bro, gue cek ada siapa lagi perform, nah gue datang mampir nonton, jadi nonton klasikal kan, jadi gue bisa tahu suara yang mereka tuh suara yang main, nah itu kayak apa sih gitu loh, iya kan, jadi gue bisa bandingin sama yang gue dengerin selama ini secara di headphone atau di earphone, jadi berdasarkan pengalaman yang gue lewatin, gue jadi jelas banget buat gue tuh excitement, ya kan, excitement dan emosi dari si musisi pas dia perform itu gue mesti dapet di setup gue gitu loh, karena mereka pas main itu wah ya kan itu, aduh dia kondekturnya pas lagi itu lagi naik, pas lagi turun, pas lagi pelan, dan itu semuanya suaranya sampai nyaris hilang, terus dia naik lagi, jadi menurut gue yang kalau misalnya lo enjoy live performance pasti harusnya lo pengen setup lo yang bisa mempresentasikan musik gitu loh. Oke. Jadi bukan lo mendengarkan musik untuk dengerin setup lo ya? Bukan. Iya. Oke. Nyarinya kayak gitu. Misalnya suara cello ya kan, cello pasti dia masih Yoyoma main atau yang pemain lain, suara-suara gue lebih, dan bukan hanya suaranya doang tapi dia punya transitionnya itu harus
bisa hidup gitu loh. Nah itu ya, jadi definitely setup harus bisa mempresentasikan ke musiknya. Ya. Dan ini juga sih, gue kalau pengalaman gue, kan gue juga musisi ya. Memang kalau kita dengerin live, itu ada hal yang tidak bisa ditangkap sama audio, yaitu energi sama auranya. Jadi kalau lu nonton misalnya orkestra live, lu bisa ngerasain energi si pemain musik itu, misalnya ada orkestra 40-60 orang. Itu energi yang dia keluarkan dengan satu konduktor yang misalnya memimpin mereka, itu beda banget sama lu dengerin di headphone. Itu nggak bisa didapat. Yes, itu bulu kuduk gua merinding bro. Pas mereka main tuh, wah gila. Gue bilang, waduh, gue bilang dahsyat banget. Makanya, tapi ya memang itu suatu limit ya, keterbatasan setup, nggak bisa itu. Sensor. Jadi benar. sensor untuk merasakan energi itu, aura itu kita nggak bisa tangkep secara sensori untuk dalam digitalize, nggak bisa gitu. Lu mesti ngerasain sendiri. Iya, pas di sana tuh ya. Makanya gue sampai sekarang gue enjoy selalu kalau ada siapa datang mau perform, wah gue mesti datang deh, lihat deh, nonton deh, karena ya gitu yang kayak tadi Bro Glenn bilang gitu, karena ada beberapa hal yang nggak bisa ditangkap di setup digital kita karena dia langsung kan, dan itu dia punya emosinya pas dia lagi nyanyi ataupun dia lagi main tuh, wah luar biasa. Betul. Ini buat teman-teman, buat music lover yang lagi nonton, coba sempatkan satu kali aja seumur hidup dengerin orkestra live. Ya, live yang memang di depan mata lu gitu. Itu sensasi yang luar biasa, yang berbeda sama sekali. Betul. Dan jangan kaget kalau misalnya pas udah denger, kok selama ini gue denger kok suaranya digital banget ya. Iya. Betul. Selain tension hidupnya kan. Waduh, kok suara gue, ya kok gue pikir ini udah ingat ternyata, ya tapi ya gitulah, seni suka dukanya. Cuma it's a good thing menurut gue, balance. Lu nonton real life performance di ini ya, di orkestra ya. Soalnya kalau di konser kayak misalnya konser siapa, Guns N' Roses atau Metallica, itu jangan itu beda. Suaranya biasa amburadul banget. Karena gini, kalau biasanya orkestra biasanya mereka tidak pakai amplified. Jadi mereka amplified-nya itu dengan instrumen yang semakin banyak pemain. Jadi tidak masuk ke speaker. Masuk speaker tapi biasanya nggak sebanyak kalau misalnya kayak pakai gitar listrik, satu orang gejreng tapi bunyinya kayak 10.000 orang gitu kan. Semua. Iya, betul. Kalau nonton konser musik, yang di konser memang cenderung yaitu pasti suaranya kebanyakan nggak bagus lah. Cuma ya kita demen dengar dia perform kan. Kalau mau nonton ya gue setuju. Gue lebih suggest datang ke orkestra inilah, acoustic hall lah. Apalagi biasanya hall-nya kan sudah dihitung, memang kalau dengan amplified yang sedikit sekali tapi bunyinya udah sampai ke penonton semua. Bener, dia udah desain sedemikian rupa si acoustic hall itu biar optimal. Jadi meskipun dia nggak pakai speaker, suaranya memang udah bisa nyampe. Nyampe bener. Paling tinggal nanti teman-teman bisa coba kalau duduk di row paling depan atau di row tengah. VIP beda tuh. VIP kelas 1 sama ekonomi yang di belakang beda. Itu ada beda-bedanya ya Mas. Iya. Aduh, tapi ya menarik banget. Menurut gua itu pengalaman yang bagus kok kita datang ke sana. Gue setuju sih, minimal sekali aja seumur hidup lu ngerasain nonton orkestra live gitu. Itu sensasi yang berbeda sama sekali. Iya. Gue waktu ke mana ya? Gue waktu ke Venice. Venice lagi? Iya, gue pernah nonton pusatnya itu. Iya, actually enggak sih. Actually dia waktu gue nonton itu dia kecil, dia simpel banget kecil. Jadi kayak format ensemble. Iya, format ensemble, bukan simfoni jadinya ya. Jadi kayak cuma empat kuartet ya. Jadi cuma quartet. Betul, kuartet 4 string player. Itu dia intim kan, lebih intim kan. Jadi itu sensasinya gak beda lagi pas lu nonton yang wah gila, yang kayak tadi bilang ada bisa 60 player. Wah, itu dengan acoustic hall yang berbeda, itu pengalamannya gak beda juga lagi. Betul. Jadi emang
emang menarik banget kok. Gua suggest kalau teman-teman ada kesempatan coba deh. Minimal di Bandung juga ada kan? Ya, di lokal dulu aja, di tempat masing-masing. Iya, maksudnya tempat masing-masing. Di Jakarta gue seneng banget. Ya, Surabaya juga banyak, Surabaya. Iya kan? Iya. Jadi minimal yang di lokal dulu lah. Iya, cuman sekarang belum bisa bro. Kita lagi PBB. Sayang banget sih sebenarnya. Makanya kita musisi juga lagi bingung juga sebenarnya gitu. Iya, mudah-mudahan. Emang ini kita doain deh biar uji coba si COVID bagus nih. Ya, amin, Januari amin. Divaksin ya. Betul, amin. Oke, bro, ini kita waktunya kayaknya udah semakin mepet. Kita mesti buka tanya jawab nih. Ini nggak kerasa loh, kita udah hampir 50 menit loh ngobrol. Serius? Iya, ngobrolin hobi. Udah hobi. Nih kita mesti kasih kesempatan buat teman-teman, mungkin ada yang mau nanya, silakan Music Lover teman-teman, Bro dan Sis, kalau ada yang mau nanya silakan tulis di chat, di komen, nanti kita akan coba bacain. Kemudian kita sebisa mungkin kami berdua akan coba jawab ya. Ini kita lihat dulu, kita sapa dulu yang sudah ada di chatnya ini. Soalnya dari tadi gue lihat tadi ada aja yang lewat gitu, banyak. Udah buset banyak ternyata. Bentar. Oke, bagi yang belum tahu, kita lagi ngebahas tentang setup yang proper yang kira-kira audiophile butuhkan. Apa yang dicari sama audiophile ya, bagi yang mungkin baru bergabung, itu yang kita lagi bahas sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan seputar audio, seputar musik juga boleh, silakan. Oke, tadi di atas ada emangnya, cuman udah lewat. Mana ini? Ini. Muhammad Ervan Adi Prawira, menurut Om apa perbedaan antara DAP X2 X20 dan Vio M11? Buset, dah ini jauh banget ya. Ini gue jawab aja ya, soalnya gue kebetulan punya dua-duanya. Oke. Iya. Dari buat ini. Iya, dari harga juga udah beda jauh bro. X2 X20 itu sekitar berapa ya? 2, sekian, hampir 3 juta. Vio M11 itu di terakhir gua cek itu sekitar 5 juta, 6 jutaan lah. Jadi udah 2 kali lipat. Secara tuning suara M11 itu punya tuning suara Vio tentunya, yang dalam tanda kutip itu biasanya agak warm. X2 X20 walaupun dia memang brand yang bukan high end, tapi dia cukup cerdas untuk selalu bikin yang cukup balance. Ya, jadi kalau mencari yang balance X2 X20, tapi teknisnya M11 tentu saja lebih baik karena di dalamannya DAC chipnya, amplifiernya segala macam M11 itu lebih baik. Ya, jadi terserah mau presentasinya yang mana, yang agak punya warna suaranya agak sedikit warm tapi dengan teknis yang lebih bagus, mungkin M11 bisa dipilihan. Atau yang agak sedikit lebih rata, lebih balance tapi mungkin nggak terlalu seperti M11 teknisnya X20, dan tentunya X20 itu tidak touchscreen ya. Jadi M11 udah touchscreen dan Android, bisa dipakai buat kayak HP gitu. Ya, itu kurang lebih jawabannya. Apalagi nih? Touchscreen beda banyak loh, enak loh touchscreen. Iya. Mana lagi nih? Oh nih, mana kok hilang jadinya? Bentar, ini suka hilang kalau gue scroll. Bang Ronald, kalau setup mending DAP, DAC atau CM? Wah. Kata Muhammad, siapa yang katanya yang nanya teh Muhammad Data. Nah, itu. Apa? Nah. Waduh, DAP, DAC atau CM? DAP, DAC atau CM? DAC. Waduh, itu pertanyaannya. Oke, kalau misalnya udah beda banget semuanya, ini beda banget sebenarnya. Kalau udah ada IM udah pasti DAP. Tapi kalau misalnya adanya headphone, gue lebih mirip DAC sama M. Nah, tapi kalau belum ada semuanya dan kupingnya kalau pakai ear tip misalnya suka agak bermasalah, suka sakit gitu ya. Meskipun gue cuma ada HP, handphone, gue akan milih CM. Oke. Jadi tergantung itunya dulu ya, yang di kondisinya yang di sekarang tuh kayak gimana. Betul. Kalau ada headphone ya mendingan DAC M ya, lebih apa, meskipun sekarang DAC M itu kan nggak harus desktop, nggak harus gede, bisa yang kecil ya. Tapi kalau mau headphone tuh dia lebih proper ngedrive ya. Betul. Oke. Ya itu ya jawabannya ya. Next, ini dari Mike SHB.
Kalau di Jakarta atau Bandung, toko yang kita bisa leluasa mencoba Kans, DAP, dan lainnya di mana, Bang? Kalau di Bandung, Sinfonia. udah masuk kemana-mana lagi. Yes. Ya kalau Jakarta. Ya. Mungkin Kalau teman-teman Jakarta- bisa tahu ya Jakarta kan. Iya, kalau Jakarta ya BTN, Bass Audio, sama kalau misalnya mau cari barang yang apa sih ibarat bekas, Second. itu ke tempatnya itu Koyudi. Koyanto. Iya, di STC. Koyanto, benar. Koyanto tuh satu tempat STC, bidding STC di sebelahnya Plaza Senayan. Udah, itu ke sana nangkep deh tuh semua. Oke. Next nih. Edi Rianto 210. Ketemuan aja deh Bro Roland. Perlu racun nih. Wah, ini temen lu kayaknya. Oh, Edi. Temen dari dunia foto. Iya. Siap. Kita sama-sama meracuni diri sendiri. Biar nyemplung makin dalam, bro. Iya. Ini dari Bro Asales. Biasanya kalau anak audiophile, ketika nemu ada setup baru yang lebih oke, setup yang lama tetap dikoleksi atau dijual lagi. Nah, gimana, Bro? Kalau itu asli sih. Kebetulan gua sekolahnya finance. Iya. Jawabannya udah ketebak. Iya. Ya, kalau dihitung jarang dipakai, ngapain disimpan, bro? Iya. Liabilitas. Iya. Kecuali misalnya tabungan kita segini, terus budget kita ternyata untuk nge-spend cuma segini, ya. Artinya tabungannya kan gede banget tuh, bro, ya. Iya. Lu nggak usah jual, nggak apa-apa. Lu kasih koleksi, lu kasih Iya, lampu, iya. gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau tabungannya segini, budgetnya udah sepertiga, wah itu langsung mendingan jual. Betul. Ya, kalau nggak, kita duitnya nanti ini kan. Ketahan. Pasti makin apa? Iya, nanti lu ada kebutuhan yang lain atau apa? Iya. Kecuali kayak gua kan biasanya alasan sama istri buat demo unit, buat toko. Nah itu benar, itu boleh dikoleksi. Soalnya juga kan ada tokonya kan. Ada tokonya, boleh. tinggal kalau yang mau dibeli barang kesayangan baru, wah ini kayaknya gua nggak bisa lepas. Ini demo ini penting. Kalau lo beli, yang nanti mau tahu soalnya gimana? Iya benar. Alasan doang gitu, alasan gua mah. Oke, next ya. Dari kok hilang? Dari ini siapa nih? Muhammad Nuritresna. Bung Glenn, lagi cari TWS kisaran 1 juta. Kisaran 1 jutaan, lebih rekomend mana ya? Antara ATH CK3 TW, Sport 7 TW, atau Jabra 65T? Oke, ini kebetulan gue tiga-tiganya punya ya, jadi tahu. Yes. Sport 3 itu CK3 TW itu kalau nggak salah sekitar 1,3. Sport 7 TW itu juga lumayan mahal loh, itu 2 jutaan lebih. Kemudian Jabra 65 juga itu 2 jutaan, jadi sebenarnya bukan 1 jutaan, kecuali mungkin second-nya. Nah, kalau dari 3 ini sebenarnya gue udah sempat nge-review di YouTube. Nah, Sport 3 TW itu di peringkat paling bawah, tapi tuningnya yang gue suka. Ya, jadi kalau lu suka tuning yang cukup balance, Sport 7 TW ini bagus. Sama Jabra 65T. Tapi kalau lu suka yang bassnya nampol, yang memang lagu-lagu lu banyak yang hip hop, lagu sekarang R&B ya, CK3 TW paling cocok. Karena itu bassnya benar-benar deep gitu. Ya, kurang lebih gitu. Jadi lu cari sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya. Oke, nih ada Asales lagi nih, bro. Setup wireless apa sudah masuk ke anak audiophile? Nah, setup wireless. Ini memang nggak ada ujungnya nih kalau. Iya. Tapi ya apa sih? Yang pasti kalau kualitas suara, I think sampai sekarang masih butuh waktu lah ya si wireless bisa ngejar pakai kabel ya. Kalau pakai kabel itu suara optimal banget gitu loh. Jadi tergantung
kita mau seberapa banyak kita mau turunin standar kita gitu loh untuk nikmatin setup wirelessnya. Khususnya kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang sering pergi commuting gitu kan, naik kereta atau banyak mesti jalan. Nah mungkin ya pakai wireless emang nyaman banget. Cuma ya kita mesti ngerti bahwa ada kekurangan dari sound quality yang turun betul gitu. Jadi kalau misalnya itu rasanya emang banyak aktivitas itu dan lu pengen dengar musik, ya menurut gue ya wireless sangat nyaman sih ya. Kayak kita lagi bicara begini juga enak kan. Tapi kalau misalnya lu nggak ada kebutuhan kayak mesti banyak jalan, banyak di commuting, di bis atau di kereta, kalau menurut gue ya pakai kabel sih tetap sangat ini sih. Betul. Kayak karena gua ya kalau data juga kan, transfer data juga terbatas gitu dibanding dengan sinyal. Betul. Oke, bro. Ini kita waktunya kayaknya tinggal 2 menit. Jadi kayaknya untuk sesi tanya jawab kita tutup dulu sementara. Mohon maaf kalau ada yang nggak dijawab pertanyaannya. Jadi kita mau konklusi aja dari Bro Ronald. Terakhir nih pesan yang buat teman-teman yang nonton, mungkin yang audiophile atau calon audiophile, silahkan apa aja yang mereka mesti perhatikan, kemudian apa aja yang mereka harus lakukan untuk mau sampai dalam tahap oke, gue mau jadi seorang audiophile, pencinta audio portable yang memang cukup fanatik gitu. Ya gimana bro? Well, kalau lagi masa pandemi COVID gini, kalau menurut gua nabung aja lah. Nabung. Wah, ini yang punya toko pada. Gak apa-apa, bener. Dua alasan sih. Satu, kalau menurut gua, khususnya kalau yang udah ada setup ya. Kalau yang belum sih, itu jangan ikutin dulu, nabung. Tapi kalau misalnya udah ada setup, nabung dulu. Karena menurut gua enjoy dulu lah setupnya. Malah cari-cari lagu yang enak biar lu benar-benar bisa nikmatin terus gitu. Nah itu alasan nomor 1. Alasan nomor 2-nya adalah jika nanti suatu saat di warung AKH ada barang yang menarik gitu kan, baru atau maupun orang yang jual, duitnya kan udah nabung kan, lu bisa beli gitu. Ujung-ujungnya beli lagi ya bro. Oke bro, gitu. kayaknya gue mesti cut, maaf banget, kita tinggal 10 detik lagi, kalau nggak ini di-cut sama Instagramnya. Bro Ronald, thank you banget buat waktunya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sampai ketemu lagi ya. Ini maaf ya, udah habis banget. Dah.